Ya, selamat siang, kembali lagi bersama saya Kevin Benaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman web lanjut yang minggu ke-11 terkait beberapa hal yang ada, collection, membahas tentang collection, migration, DB vacate, dan juga query builder. Yang pertama langsung saja kita masuk dalam collection. Di sini diharuskan yang pertama adalah kita membuka CMD, membuat sebuah controller baru ya, dengan menggunakan perintah ya, PHP artisan make dua controller dengan nama controllernya nanti apa, yaitu collection controller. Kemudian setelah sudah isikan root dengan kode berikut. Ya, ini ada beberapa root, yaitu 6 ya, 6 root seperti ini dari baris ke-7 sampai ke-12. Yang mana contohnya ya, kalau di baris 7 root .2 get dengan URL-nya 1, kemudian dia akan mengakses dari collection controller class, kemudian collection 1 dia akan mengakses metodenya nanti dari collection 1 seperti itu. Dan di baris 4 tidak lupa juga kita menggunakan use directory folder app http controller dengan nama filenya adalah di collection controller. Kemudian yang ketiga, perlu membuat isi dari kode controller collection controller.php ya. Seperti ini ada 6, kita buat dulu collection 1, collection 2, method untuk collection 1 sampai dengan 6. Tuh. Kemudian untuk collection 1 yang pertama kita mempunyai mendefinisikan sebuah variabel array seperti ini ya, dengan nanti kita memanggil add collectionnya new dari mana, foldernya eliminate support collection, dan nanti ada ini array untuk mengakses arraynya nanti. Kemudian dengan cara yang kedua, kita dapat menggunakan function helper nih ya, sama di collection dengan collect gitu kan. Nih dalam collection 1 my array mendefinisikan my array, kemudian juga mendefinisikan collection sama dengan collect my array, nanti akan mengakses variabel-variabel yang ada dalam my array seperti itu. Kemudian ini kita dapat menggunakan collection langsung dengan collect dengan kemudian mengisikan array-arraynya seperti itu. Kemudian melihat struktur objek. Lihat struktur objek, kita menggunakan yang namanya vardam. Nanti vardam ini berfungsi untuk menyimpan gitu kan, menyimpan data-data yang ada gitu di dalam array yang kita buat, ataupun nanti ada hal yang lain kita buat, baik itu array ataupun variabel yang lain. Nah, ini outputnya seperti ini sih, kurang besar, mungkin akan saya besarkan dikit. Nah, seperti itu objek ini. Eliminate support collection, ini strukturnya seperti ini. Ada array berjumlah 8, array indeks pertama adalah integer 1 berupa integer 1, indeks pertama berupa integer dengan nilai 9, kemudian indeks kedua integer 3, integer dengan tipe data integer dengan nilai datanya adalah 3, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian variabel dam nih, kalau misalnya kan di collection itu kita menggunakannya itu langsung dam gitu. Kalau var dam itu nantinya akan menampilkan seperti ini tadi, kayak struktur maupun yang hal-hal yang lain seperti itu. Dan untuk dam sendiri nantinya akan menampilkan hal yang sedikit berbeda. Ketika kita mendefinisikan sebuah array ini collection, kemudian kita menggunakan dam, jadi outputnya akan seperti ini nantinya di web browser akan seperti ini. Nanti akan dapat menambahkan array tersebut dari indeks 0 sampai indeks ke-7 seperti itu. Kemudian kita ada untuk metode collection 2, kita mencoba menggunakan perulangan for each, yang mana kita mendefinisikan variabel arraynya terlebih dahulu, collection ini ya, dengan collect dengan isi variabel isi arraynya, kemudian echo untuk menampilkan nantinya
mendefinisikan variable collection 0, indeks ke 0 dan indeks kedua. For each perulangan ini mulai masuk perulangan variable collection as variable value echo add value. Nah kalau kan kini bisa ya, kalau misalnya collection sebenarnya bisa gitu kan, cuman kita mendefinisikannya lagi variable collection ini sama dengan value seperti itu. Nanti yang ditampilkan adalah value, kemudian outputnya akan seperti ini. Kan nanti kita mengambil indeks yang pertama indeks ke 0 dengan indeks kedua. Ini kan 0, satunya adalah 9 dan keduanya dari 3, jadi 1, 3 muncul. Kemudian kita tadi menampilkan apa, echo variable value kan ya, akhirnya yang keluar adalah semua arraynya seperti itu. Dan tadi definisikan kan array ini adalah variable collection, dan juga nanti kalau sudah didefinisikan lagi sebagai value ya keluarnya seperti ini, seperti itu. Contoh lain, kita menggunakan collection collect tetap sama ya, echo. Nah ini echo add collection, jadi itu sedemikian rupa gitu ya. Nih, kalau kita mungkin pakai langsung menampilkan dengan echo collection, itu tampillah dengan adanya kurung siku itu tadi, kurung siku. Sedangkan kan kalau yang sebelumnya kan kita mendefinisikannya lagi sebagai variabel yang lain ya, itu akan diambil data-datanya yang ada seperti itu. Kemudian associative array. Nah ini add collection, kita punya variabel lagi add collection dengan nanti collect dari tipe data, berbagai tipe data. Yang di sini kan ada string sama integer ya. Belajar, Laravel, uncover itu merupakan string, 1, 2, 3 merupakan integer. Nah kita panggil echo add collection, nanti keluarnya apa. Kemudian ada lagi collection dari associative array. Kita variable collection collect dengan namanya adalah Laura, sekolah SMA 5 Lampung, kota Lampung, jurusan IPA. Echo collection, kita lihat untuk outputnya. Nah ini kan belajar Laravel uncover 1, 2, 3. Kemudian ditampilkan lagi untuk yang tadi ya, associative array yang berupa nama-nama itu, nama Laura, sekolahnya dari SMA 5 Lampung, kota Lampung, jurusan IPA. Kemudian kode yang akan menghasilkan array. Nih, public collection add var a 1, 2, 3, add var b 0, 1, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 2 sama 3. Dan var a sama dengan var b, apakah sama gitu kan? Ya ternyata sama, outputnya true. Kenapa kok bisa sama? Karena kan gini, var a itu kan array ya, dimulai dari indeks yang ke 0. Indeks ke 0 di situ adalah 1 untuk var a, kan? Untuk yang kedua adalah indeks pertama, yang ketiga itu isi datanya ketiga itu adalah indeks kedua. Jadi ketika kita melakukan fungsi dump, var a sama dengan var b itu akan menghasilkan nilai boolean true. Kemudian public function collection 2 yang lain, kita ada var a collect 1, 2, 3, var b collect indeks 0, 1, indeks 0 adalah 1, indeks ke 1 adalah 2, indeks ke 1 adalah 2, indeks kedua adalah 3. Kita panggil masing-masing echo var a dan echo var b, ternyata hasilnya adalah sama, seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah kayak JSON gitu kan, menghasilkan JSON. Ada contoh kode program di sini, public function collection 2 dengan variabel a collect 1, 2, 3, terus kemudian variabel b var b collect 1, 1, 2, 2, 3, 3 dengan echo var a, echo var b kita tampilkan. Outputnya apa? Ketika kita untuk echo var a tampilnya adalah 1, 2, 3. Kemudian untuk yang var b itu adalah 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Seperti itu kayak berbeda banget kayak yang tadi kan. Itu kayak sebenarnya yang tadi kan
Mengapa bisa menghasilkan nilai true? Karena kan yang namanya array itu kan dimulai dari indeks ke 0 gitu kan. Dan ini kan akhirnya berbeda seperti itu, hasilnya berbeda karena tidak dimulai dari array indeks yang ke 0 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita punya metode mengisi metode dalam collection 3 dengan agregasi sum, max, min, dan median. Dengan ini collection collect 19345 357. Yang pertama kita punya dam collection sum, yang kedua adalah average, ketiga max, keempat min, dan kelima adalah median. Outputnya kita lihat di sini. Nah, ini ya ada 5. Yang pertama sum itu adalah untuk fungsi agregasi untuk menjumlahkan semua variabel array yang ada di dalam tadi, nilai array yang berada dalam variabel collection. Kemudian ada yang namanya average, rata-rata ya. Jadi semuanya akan dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah yang ada gitu kan. Di semua ini yang nilai dalam variabel collection-nya akan jumlah, nanti akan dibagi dengan jumlah yang ada gitu, total keseluruhan. Kemudian ada yang namanya max. Nah, max adalah nilai maksimal yang ada, yang paling tertinggi, yang nilai tertinggi yang terdapat dalam array tersebut. Nah, di sini kan ada 9, berarti munculnya 9. Munculnya ada 9 nih. Nah, untuk min itu adalah memunculkan nilai yang paling rendah, yaitu 1 kan paling rendah itu, yaitu adalah hasilnya gitu. Nah, nilai tengah gitu kan, nilai tengah, median. Median adalah 4,5. Biasanya itu median itu diambil gini kan. Ini kan ada 1, 9, 3, 4, 5, 3, 5, 7. Ada 8 data gitu kan. Ada 8 data di dalam variabel tersebut. Jadi untuk mengambil mediannya gimana? Kita ambil yang paling tengah, yaitu 4, nilai 4 dan 5. 4 ditambah 5 adalah 9. Ya kan, kemudian dibagi 2, 9 bagi 2 adalah 4,5 seperti itu. Untuk menghitung median dari genap, tipe data yang data-data yang nilainya genap adalah paling 45 dibagi 2 itu. Kalau ganjil diambil salah satunya saja yang paling tengah seperti itu. Kemudian adalah random. Metode random mengambil elemen dalam array secara acak. Nah, ini kan ketika kita jalankan itu, kita punya isi data-data dalam sebuah elemen array gitu kan. Ketika kita menjalankan random, maka nantinya kita ditampilkan akan nggak tentu. Di sini kan yang tampil 5 ya, tapi sebenarnya nggak tentu juga gitu. Kalau kita melakukan pemanggilan lagi, maka tidak tentu juga 5 akan keluar lagi. Jadi random itu akan dicek secara acak dari isi elemen tersebut. Nah, kemudian ada metode concat digunakan untuk menambahkan elemen baru. Nah, di sini kita tetap sama mempunyai elemen variabel array yang sama ya, variabel collection. Kita concat 10, 11, 12. Hasilnya ketika kita outputkan adalah indeks ke-8 setelah 7 ya, nilai 7 itu indeks ke-8 itu bernilai 10, indeks ke-9 bernilai 11, indeks ke-10 bernilai 12. Nah, metode all digunakan untuk mengkonversi collection menjadi array. Nah, ketika kita menggunakan collection ini ya kan, dengan collection, ketika kita ingin mengubahnya menjadi array, kita tinggal membuatnya, menambahkan metode all seperti itu. Fungsi dari penggunaan dam adalah mendeteksi apakah sebuah variabel berisikan sebagai collection atau array. Kemudian ini kita punya dua variabel kan, var a 123, var b collect 123.
kita dump var A dan var B. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Di sini ada array, langsung tampil array 3 1 2 3, indeks ke 0 1 2, indeks ke 0 1, indeks ke 1 adalah 2, indeks ke 2 adalah 3. Kemudian yang bawahnya adalah untuk collection ya kan, ini tampil nih eliminate super collection terms array yang sama gitu kan, dari indeks 0 1 2 3 dengan nilai yang sama. Kemudian collection array dalam objek. Nah, kita punya dalam metode function collection 6 ini ya, metode ini kita punya yang namanya nih mendeklarasikan dari variabel siswa 00 dan siswa 01 indeks 1 indeks kedua gitu kan, dengan nama-nama berbeda seperti ini gitu. Nah, ini kan ada new kan, ini ada new itu kan juga untuk mendeklarasikan sebuah objek itu, nantinya bisa digunakan sebagai objek seperti itu. Nah, ini kita ada lagi siswa collect 01 dengan indeks pertama 0 itu adalah siswa 00, kedua ada ke 1 adalah siswa 1, 2 adalah siswa 02. Ketika di outputkan adalah menjadi seperti ini. Untuk indeks ke 0 tampil tampil data siswa ke 0 ke 00. Untuk indeks pertama tampil data siswa 01, untuk indeks kedua adalah tampil data siswa 02. Kemudian kita mengakses nilai collection echo siswa 0 nama, echo BR, echo siswa 1 sekolah. Kalau ini tampil kan akan muncul yang di atas nih, Rian dengan SMA 2 Kota Baru ya namanya sekolahnya. Karena nah ini kan siswa 1 itu kan sebenarnya punyanya Nova ya. Nah, tadi yang tampil itu adalah sekolahnya dari Nova sendiri. Itu. Untuk menambahkan data dengan perulangan for each siswa as siswa dengan echo siswa nama, nantinya akan menambahkan nama-namanya saja. Ini ada Rian, Nova, dan Rudy. Yang selanjutnya, jika menggunakan first siswa sama dengan variabel siswa di mana nama dan Nova first, dan siswa outputnya adalah menambahkan nama Nova, data yang bernamakan Nova. Fungsi biarkan nanti lebih ini ya, kayak di mana untuk apa itu menyusutkan sebuah data menjadi lebih kecil untuk terarah di mana nama ini. Jika kita mencari sebuah data dengan nama ini, maka akan dicari muncul data tersebut. Kalau pakai get gimana? Nah, ini kan siswa variabel siswa sama dengan variabel siswa get 2. Iko siswa, nama siswa, sekolah siswa, jurusan. Get 2 adalah itu nanti indeksnya, indeks kedua. Akhirnya apa? Yang muncul adalah data dengan namanya Rudy. Dari Rudy dengan sekolahnya apa, dengan jurusan yang dia ambil itu apa. Kemudian menggunakan metode group by. Ini ada variabel hasil siswa group by jurusan dan hasil. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita ada exercise untuk collection. Route get exercise collection. Kita membuat route kan, ini berarti membuat route-nya dulu dengan URL-nya nanti yang bisa ada hasil ada exercise. Kemudian di sini nanti mengambil metode exercise pada collection controller. Kemudian ini kita buat isinya dalam metode mahasiswa collection controller tadi ya, dengan di dalam metode exercise seperti ini data-datanya ya. Udah diisi datanya dari matkul 00 sampai matkul 03. Ada ini variabel matkuls collect dari matkul 00 sampai matkul 3 dan matkuls. Oke. Outputnya adalah masih belum. Jadi masih ada tambahan yang lain gitu kan. Dan tambahan yang lain ini ada matkul sem 3
matkulus group by semester G3 nanti kan namanya ini kan yang namanya apa, indeks ketiganya itu. Kemudian nama matkul all kita array seperti ini kurang lebihnya. Dan urutkan mata kuliah berdasarkan jumlah SKS lalu tampilkan sebagai string. Matkul sort punya variabel ini. Matkulus kita sort by dash jumlah SKS, kemudian ada perulangan for each seperti ini. Nah, outputnya adalah ini. Nanti nama mata kuliah di semester 3 adalah sistem operasi, algoritma, dan pemrograman basis data. Nama mata kuliah adalah algoritma dan pemrograman dengan SKS-nya 4, sistem operasi 3, kalkulus dasar 2, basis data 2. Kemudian kita masuk yang namanya migration. Ya, yang pertama-tama kita harus mengatur pengaturan MySQL yang lebih tepatnya adalah XAMPP. Kita nyalakan, jalankan ya Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian pergi ke halaman PHP admin ini. Kemudian juga buat database yang namanya Laravel. Kemudian kalau sudah kayak gini tampilannya, lihat file migration bawaan Laravel. Kita buka di database, di VS Code-nya database migration nih dengan tampilannya seperti ini. Bawaannya, file bawaan. Kemudian kita buka CMD dan jalankan PHP artisan migrate. Nih. Nanti migrate ini akan apa ya, kayak membuat gitu loh, membuat tabel-tabel ini, tabel-tabel ini dia akan tersedia di dalam basis database-nya seperti itu. Kemudian periksa kembali MySQL kan, setelah kita buat tadi itu migrate itu ada tampil namanya migration di sini, ada tabel-tabelnya lah kan. Tabel-tabelnya, kemudian menghapus tabel user. Kita coba menghapus tabel user kita hapus, kita drop, kemudian jalan kemana PHP artisan migrate reset ya. Nah udah kita reset, kemudian coba jalankan reset, kemudian jalankan lagi kembali PHP artisan migrate refresh. Nah, PHP artisan migrate refresh ini merupakan sebuah perintah perpaduan antara migrate dan migrate reset gitu. Kalau yang namanya migrate itu kan kayak membuat sebuah tabelnya dari awal gitu kan, membuat. Nah, reset itu menghapus, lebih tepatnya menghapus semua isi tabel seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan refresh, maka yang jalan duluan kan harus dihapus dulu nih dengan yang namanya reset. Kemudian setelah di reset maka akan dimigrate kembali seperti itu. Kemudian kita mencoba perintah PHP artisan migrate status ini ya, status. Coba jalankan perintah PHP artisan migrate rollback step sama dengan 1. Perintah tersebut akan merubah satu file migration tracker dan menghapus tabel file job. Kita lihat. Nah, nih untuk batch-nya kan tadi sebelumnya ada ya. Sekarang itu ketika kita melakukan rollback itu untuk batch-nya itu sendiri tidak ada, dan apakah dijalankan? Tidak. Tadi kan dijalankan itu. Jika kita ingin mengubahnya kembali, maka kita menjalankan PHP artisan migrate. Nah, kita migrate kembali, kemudian kita cek lagi dengan PHP artisan migrate status, dan akhirnya apa, untuk file jobs tadi itu atau personal access token, personal access tokens di sini itu yang di rollback yang paling terakhir ya, bukan di file jobs tapi yang di create personal access token. Nah, itu sudah dijalankan kembali dengan batch-nya ada 2. Kemudian kita ada exercise mengenai migration di sini. Ya, kita jalankan, coba menjalankan perintah PHP artisan migrate rollback step 1, sudah di rollback. Kita cek status create personal access token lagi kan, yang kayak tidak dijalankan dan batch-nya tidak ada. Kemudian menjalankan perintah PHP artisan migrate kembali. Sudah. Nah,
Kini coba jalankan perintah PHP Artisan Migrate rollback step 2. Apa yang terjadi ketika status ada dua batch ya, ada dua file di sini yang tidak dijalankan dan batchnya sendiri hilang, tidak ada. Jadi kan ketika kita tadi mencoba step 1 kan yang kondisi runnya berjalan atau tidak akan cuma yang personal access token table. Nah, begitu kan terus kita migrate kembali, otomatis kan berjalan kembali dengan batch-nya. Sekarang kita roll batch step 2 dengan 2 step gitu. Yang tidak jalan adalah 2, sekarang yang diberhentikan adalah 2, yang personal access dengan file jobs. Kalau step 3 yang dirubah ada step 3, berarti nanti ditambah lagi nih password reset tables ini akan dihentikan. Seperti itu. Untuk menjalankan kembali file-filenya kita tinggal PHP Artisan migrate kembali. Seperti itu. Kemudian ada membuat migration, ya kan? Membuat migration dengan PHP Artisan migration create mahasiswa table, create mahasiswa. Cek filenya, ini cek file, jadi kita cek, ini jalan kembali PHP Artisan migrate, udah di migrate kembali. Untuk selanjutnya kita melihat struktur tabel. Nah, untuk struktur tabelnya kita menggunakan kita harus memindahkan foldernya dulu, directory foldernya dengan cd c.2 /xampp/mysql/bin, kemudian menggunakan perintah mysql -strip u root. Kemudian nanti kita use laravel dengan memasang dash mahasiswa, akan tampil seperti ini nantinya ya. Ini kita coba memodifikasi file create mahasiswa table.php ya lebih tepatnya, dengan seperti ini, mengisikan seperti ini. Kemudian jalankan kembali perintah PHP migrate rollback step 1. Nah, kita rollback migrate kembali. Kita migrate kembali, kemudian lihat struktur tabelnya lagi. Nah, ketika kita tadi sudah mengisikan memodifikasi di dalam file create mahasiswa tabel.php, kini kita cek struktur tabelnya lagi, akan tambah nih, menambahkan file-file menambahkan beberapa ini data-data ini ya. Nah, kemudian lakukan modifikasi pada file create mahasiswa tabel lagi seperti ini. Ketika sudah, kita rollback dan migrate kembali. Setelah bisa. Nah, tadi kan ini kita menambahkan modifikasi untuk chart name ya. Untuk name itu kita buat variabel key-nya itu unique key. Nah, ini sekarang ini ada unique gitu, ada unique name itu bersifat unik seperti itu. Kemudian kita membuat alter table migration. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menginstal terlebih dahulu library doctrine default dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nih, selesai. Kemudian kita buat file baru bernama alter mahasiswa table. Ketika sudah, kita isikan kode program pada file tersebut dengan sedemikian rupa yang ada ya, demikian rupa yang ada. Kemudian kita jalankan PHP Artisan migrate. Ketika sudah, kita lihat dulu, cek struktur tabel yang ada. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita selanjutnya masuk ke DB Bucket. Yang pertama kita adalah membuat dulu migrationnya. Nah, di sini kan sempat ya ada beberapa kali kita membuat migration dengan yang sama, ada migration ataupun controller yang sama dari praktikum sebelumnya. Di sini saya sering melakukan menghapus
beberapa hal yang saya hapus kemudian saya buat ulang. Nah, di sini untuk DB bucket dan kita memodifikasi pada grid mahasiswa table seperti ini, dan kita memodifikasi juga pada file mahasiswa controller.php seperti ini, dan juga ketikkan juga program di bawah ini dalam file web.php, yang mana di dalam file itu kita route ya, menuliskan route-nya. Dan kita cek, kita jalankan, ternyata bisa berhasil diproses, tampil munculan seperti itu. Kemudian kita tambahkan nih beberapa route lainnya, ada insert SQL dengan URL-nya dulu ya, saya sebutkan insert SQL, timestamp, insert prepare, insert binding, update, delete, select tampil, select view, select where, dan statement yang nantinya dari semua yang saya sebutkan itu akan diakses dari metode-metode insert SQL, insert timestamp, insert prepare, insert binding, update, delete, select tampil, select view, select where, statement yang ada di dalam controller, dalam mahasiswa controller seperti itu. Yang pertama ada DB insert, menambahkan kode program di bawah file mahasiswa controller.php seharusnya ya. Ini seperti ini, result kita punya add result, variable result yang nanti akan database-nya kita. Oh ya, sebelum itu kita perlu nih menamakan use Illuminate support package DB, nantinya akan digunakan bisa mengakses database. Nah, di sini ketika variable result DB insert into mahasiswa. Nah, ini name nama, tanggal lahir, IPK, tabelnya kan. Terus kemudian values-nya apa kita masukkan. Ketika sudah ada dalam result di situ, kita cek di browser, web browser, ternyata menghasilkan true, boolean true. Kita cobalah cek di dalam struktur tabel gimana, ternyata sudah masuk nih yang kita masukkan tadi kan. Itu ID itu kan auto increment ya, jadi langsung otomatis satu, kita nggak perlu mengisi variabel untuk ID. Lalu menambahkan kode program insert timestamp. Kan insert timestamp kita tambahkan ini kan, yang tadi itu kurang lebih sama kan, itu cuman perbedaannya adalah nama orangnya. Dan juga itu ada now, fungsi now itu kan, metode now itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Kita jalankan dulu di web browser, ternyata true. Nah, ini now itu kan nanti akan menghasilkan jam kapan dibuat, dan ini juga akan diupdate pada pukul berapa gitu. Ini hasilnya seperti ini gitu. Membuat prepare statement, insert prepare. Nah, values-nya adalah kita isikan dengan tanda tanya ini kan, ada 1 2 3 4 5 6 yang sama seperti tabelnya ini. Jumlah tabel yang ada kita prepare kan, kita isikan di bawahnya itu dari name, nama, tanggal lahir, IPK, dibuat kapan, diupdate kapan. Kita coba jalan di browser, ternyata menghasilkan nilai boolean true. Kita coba jalankan di struktur tabel tadi itu lagi. Ini kita select from mahasiswa \k, nanti menghasilkannya seperti ini tampilannya. Seperti itu. Dan data yang ditambahkan kan ini James Witumorang. Kemudian dengan menggunakan teknik name parameter, kita insert binding ya di sini. Kita insert untuk mahasiswa, kita name nama bla 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 itu. Kemudian values-nya kita name parameter. Kita gunakan untuk tabel name itu adalah name, nama, tabel nama dan nama, tabel tanggal lahir dengan tgl, created add dengan created, update add, updated, dan nanti kita isikan namanya di sini. Terus ada dump result, hasilnya true kalau dijalankan, dan kita cek struktur tabel apakah ada, ternyata ada, bisa tambah. Kemudian ada yang namanya db update. Nah, kita mengupdate data. Nah, di sini update mahasiswa set created berarti kan update mahasiswa ya, dalam mahasiswa
database mahasiswa, kita set yang mau diupdate itu apa. Yang diupdate adakan created at dan update at menjadi now. Where di mana, nim itu nimnya seperti ini, dan result kita coba jalankan di browser, jalan kan, berarti cek di struktur tabel. Akhirnya yang diupdate adalah nomor datanya dari Sari Citra Lestari yang sebelumnya created at dan update at-nya itu 0, seperti itu. Yang selanjutnya adalah db delete. db delete kita metode delete sama result db delete from mahasiswa where namanya siapa, James Sitomorang. Kita jalankan di browser, ternyata bisa. Kita cek struktur tabelnya. Ketika di delete, ternyata data yang berdasarkan namanya James Sitomorang itu telah dihapus. Kemudian ada db select. Ini kan db select from mahasiswa. Kita jalankan di web browser yang namanya select, berarti kan nanti akan menampilkan tuh database dari mahasiswanya. Ya, tampilnya seperti ini. Ada 3 array yang tersedia, kan? Data-data yang tersedia dari datanya Sari Citra Lestari, Rina Kunom Alasari, dan Riana Putria. Dan biasanya membuat kode breakdown untuk metode select tampil. Dan sama, kurang lebih kita tambahkan echo result untuk indeks yang ke 0 id, dan untuk sebagai macamnya adalah indeks ke 0. Indeks ke 0 itu punya siapa tadi? Sari Citra Lestari kan, jadi yang tampil dari Sari Citra Lestari. Kemudian membuat program untuk select view. Public function select view result db select from mahasiswa. Return view tampil mahasiswa result. Nah di sini kan untuk db select from mahasiswa kan, berarti kan diambil dari database mahasiswa. Kemudian kita mereturn view yang kita ambil dari file tampil mahasiswa.php. Dan nanti ada di sini mahasiswa ini kan merupakan database-nya gitu kan ya. Jadi pertama kita buat dulu file tampil mahasiswa.php-nya, tambahkan variable dam mahasiswa gitu, mencoba mengakses melalui halaman browser gimana, hasilnya seperti ini, jalan, tidak ada error. Kemudian melakukan modifikasi dan menambahkan bootstrap pada file tampil mahasiswa.php dengan data seperti ini ya. Ini nanti ada juga di pelungan for else, dan juga ada juga yang namanya at mahasiswa itu sebagai nama, itu mahasiswa sebagai NIM, tanggal lahirnya mahasiswa sebagai tanggal lahir, IPK-nya kapan, nanti tampilnya itu langsung kayak gini, nama, NIM, terus tanggal lahirnya di kapan, IPK-nya kapan, IPK-nya berapa. Kemudian select where. Nah di sini select from mahasiswa where IPK kurang dari order by nama ASC 3. Return view tampil mahasiswa tampil mahasiswa result. Nah tampil kan di sini data mahasiswanya yang tampil adalah ASC tinggal dari kecil ya. Terus yang ketiga lebih dari 3, yang tampil adalah IPK di atas 3, seperti itu, 340, 350. Kemudian ada db statement, kode program untuk statement, method statement. Kita lakukan truncate mahasiswa. Nanti ketika kita jalankan di web browser akan tampil pesan return tampil mahasiswa sudah dikosongkan kayak gini. Ya. Nah yang selanjutnya ada, kita masuk ke query builder. Yang pertama, kita membuat kontrolnya kembali melalui CMD seperti yang saya bilang kan tadi, beberapa praktikum ini kita melakukan uji coba terus-terusan dan perlu membuat controller yang baru, perlu membuat yang namanya migration yang baru. Dan kita melakukan ini, membuat webnya juga tidak jauh beda yang tadi itu ya. Insert, ada URL-nya, nanti ada juga metodenya yang dipanggil dari mahasiswa controller untuk masing-masing root. Kode mahasiswa controller di sini ada begini ya, ada insert, function insert, udah di insert, udah dimasukkan
true. Kita cek struktur tabelnya bisa kan dimasukkan kembali itu, update segala macam sudah masuk di sini. Kemudian kita nyoba insert menggunakan nested array 2D gimana. Nah, tidak jauh beda kan, itu kan tidak jauh beda. Di insert banyak itu nested array itu kan digunakan ya supaya ketika kita menggunakan mengisikan data yang banyak itu lebih memudahkan kalau kita menggunakan array. Lihat dan jalankan di web browser bernilai true. Kita cek lagi struktur tabelnya, data-datanya itu masuk langsung 2. Tadi kan cuman 1 ya, sekarang kita masukkan Rina Kumalasari dan James Situmorang ada 2. Kemudian untuk metode update data nih, update di mana update table mahasiswa ya, di mana nama Sari Cita Lestari diupdate, mau jadi apa, yang diupdate apa, tanggal lahir, IPK, update add now. Nah, kita jalankan di browser, kita cek statusnya, tabelnya ini perbedaannya di punyanya siapa ini, punyanya Sari Citra Lestari. Nah, yang berbeda adalah tanggal lahir, kemudian IPK-nya tadi 350 dari 3,19 seperti itu. Kemudian update add-nya juga nih, yang tadi sebenarnya 62735 sekarang 64622. Ini kalau ada program untuk update where update where tabel mahasiswa where IPK kurang dari 3, where nama ini ya di antara, kayak misalnya itu ini Alex gitu, kayak adakah bernama Alex seperti itu. Dan kita cobalah jalankan di web browser. Nah, cek perubahannya, diupdate lah, diupdate lah. Yang di sini berubah adalah yang kelihatan jelas adalah James Situmorang, ya kan? Karena IPK-nya itu tadi apa? Salah satu nih syaratnya kan ada 2 di sini sebenarnya. Syaratnya 2. Where di mana IPK, ada juga where di mana ada namanya Alex. Nah, di sini kan kita nggak ada namanya Alex nih, tapi ada satu syarat yang terpenuhi adalah di bawah 3. IPK yang di bawah 3 punya siapa? James Situmorang. Jadi yang diupdate adalah punya datanya James Situmorang saja. Dan selanjutnya ada kode program untuk metode update or insert, kan? Nah, di sini ada seperti ini nih, data seperti ini kita jalankan di web true. Jadi di sini kan sebelumnya itu nggak ada yang namanya Riana ya. Jadi kan ini di insert gitu, update or insert, diinsertkan menjadi data yang baru di dalam database mahasiswa tersebut. Kemudian ada juga metode delete. Metode delete seperti ini, where IPK lebih besar atau sama dengan 3,4 dilakukan dihapus. Yang kita lihat yang dihapus punya siapa? Ternyata punyanya yang nomor 2 tadi itu. Yang nomor 2 namanya ini Rina Kumalasari, IPK-nya kan sama 3,4, jadi dia yang dihapus. Kemudian metode get, kita ambil get term result, hasilnya seperti ini. Get ini nanti mengambil semua data yang ada dalam database-nya itu tadi. Metode kita tampil, ya kan? Ini ada echo result tadi, indeks pertama yang tampil pastinya punyanya data di Sari Cita Lestari saja. Kemudian ada metode get view, kita mengambil view ini dari yang file tampil mahasiswa. Ketika kita jalankan, tampilnya ini ketiga data yang ada dalam database tersebut. Kemudian metode get where, IPK kurang dari 3, order by nama dash. Kita tetap mereturn view dari file tampil mahasiswa .php yang namanya IPK-nya kurang dari 3 akan ditampilkan di sini. Kemudian ada metode select, name, nama mahasiswa get. Kemudian kita jalankan nih. Nah, cuman yang tampil adalah
untuk NIM-nya saja dan nama mahasiswanya saja dari data-data yang ada, seperti itu. Kemudian metode take ya, ini take, skip, take 2, get. Kita jalankan data mahasiswa, ini yang tampil 2 nama gitu, order by nama ASC dari yang terkecil, dan skip, 1 data di skip dan 2 data diambil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah method first. Method first tabel mahasiswa where, dimana namanya James Situmorang first. Nah, ketika dijalankan di web browser, yang tampil adalah cuman data mahasiswa dengan nama James Situmorang saja. Kemudian kita menampilkan method first dengan adanya return view. Gimana? Ini kode programnya seperti ini. Kita tampilkan di web browser datanya tetap muncul. Tapi di sini kan kita yang di result ini kan, result yang terakhir itu pada result itu harus kita tutup dengan siku gitu. Kalau misalnya kita nggak tutup, maka ya error. Kemudian method find, method raw, ada method find seperti ini, dan juga ada method raw. Method raw, select raw count as total mahasiswa, get result 0 total mahasiswa, totalnya adalah 3 kan tadi. Kita jalankan, totalnya ada 3, seperti itu. Kemudian mini case study, kita buat rootnya terlebih dahulu seperti ini ya, ada udah seperti ini. Kemudian kita bikin kode program untuk minta indeks DTP tabel mahasiswa, select name, nama, get return view, indeks dari file indeks mahasiswa dan database mahasiswa. Kode programnya untuk indeks mahasiswa blade adalah seperti ini. Nanti ada ya namanya perulangan for s juga, terus ada looping ya. Terus ketika ditampilkan ada tampil seperti ini. Nah, buat metode untuk mahasiswanya sekarang, return name ya kan. Ketika kita jalankan kembali di web browser dengan URL memasukkan nama name, nanti ini akan di nama URL tadi akan ditampilkan di sini. Ini name-nya misalkan 1900336 akan ditampilkan dalam tampilan halaman web browsernya. Kemudian modifikasi kembali metode mahasiswanya seperti ini. Nanti dia akan di return di view tampil mahasiswa, kita cek ya lagi mahasiswa dengan 1900336 itu siapa miliknya siapa. Ternyata ketika kita run, data tersebut merupakan milik Sari Citra Lestari. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kurang dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Selamat siang.